Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kenal Islam lebih dekat lagi. Yuk kita kenal Al-Quran lebih dekat lagi. Karena semakin kita mengenal Al-Quran lebih dalam lagi, maka hati kita semakin tenang, keimanan kita semakin bertambah, kecintaan kita kepada Al-Quran semakin besar. Maka jangan tinggalkan Al-Quran, karena Al-Quran tidak akan meninggalkanmu. Tapi kalau manusia akan meninggalkanmu, tidak akan menolong kamu, tidak akan memberikan syafaat kepada kamu nanti di akhirat. Tapi kalau kita terus bersama Al-Quran, maka Al-Quran ini akan menjadi syafaat buat para pembacanya. Bahkan siapa yang membaca Al-Quran adalah orang-orang yang betul-betul mencintai nabinya. Bahkan nanti tingkatan surga, nanti di akhirat itu sebanyak hafalan Quran kita. Sehingga diperintahkan kepada yang pandai membaca Al-Quran, ya. Pada hari kiamat nanti bacalah dan naiklah. Jadi nanti surga itu tingkatannya sesuai dengan bacaan Al-Quran kita di dunia. Dan diperintahkan kepada yang ahlul Quran, yang pandai membaca Al-Quran, nanti diperintahkan pas hari kiamat, bacalah dan naiklah setingkat untuk setiap ayat. Dan bila telah habis hafalannya, ya, dikatakan kepadanya, andai kata kamu melebihi, niscaya kami akan menambah bagimu. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, hafalan Quran kita, apa yang dibaca dari Al-Quran, nanti akan menjadi tingkatan kita nanti di surga di akhirat. Dan Nabi juga menyampaikan dalam sabdanya, siapa yang membaca Al-Quran dalam sholat sambil berdiri, maka dia akan mendapatkan pahala untuk setiap hurufnya itu 100 hasanah, 100 kebaikan. Kalau misalkan dia membaca Al-Quran dalam keadaan sholat tapi duduk gitu, maka dia mendapatkan pahala untuk setiap hurufnya 50 kebaikan. Dan siapa yang membaca Al-Quran bukan tidak dalam keadaan sholat, maka dia mendapatkan pahala untuk setiap hurufnya 10 kebaikan. Dan siapa yang mendengar bacaan kitab Allah, mendengar bacaan Al-Quran, benar-benar ingin mendapatkan pahala dari Allah, maka akan dicatat untuknya setiap huruf 1 kebaikan. Dan siapa yang membaca Al-Quran hingga hatam, maka dia mendapat kesempatan doa yang mustajab. Ada kalanya memang doa itu disegerakan di dunia. Dan siapa yang membaca Al-Quran hingga hatam, maka dia mendapat kesempatan doa yang mustajab. Ada kalanya memang doa itu disegerakan di dunia atau memang nanti kelak untuk di akhirat. Jadi itu ya teman-teman, makanya perbanyak sholat. Karena di dalam sholat itu menjadi memang nanti kelak untuk di akhirat. Jadi itu ya teman-teman, makanya perbanyak sholat. Karena di dalam sholat itu menjadi penenang hati kita. Karena memang sebenarnya sholat itu kebutuhan kita ya. Makanya berbeda gitu tingkatan-tingkatan pahalanya gitu. Kalau kita membaca Al-Quran itu di luar daripada sholat, 1 huruf dari Al-Quran yang kita baca itu 10 hasanah, 10 kebaikan, 1 hurufnya ya. Tapi kalau misalkan kita hanya mendengar saja, mendengar bacaan Al-Quran, itu dihitungnya 1 hurufnya adalah 1 kebaikan. Tapi kalau misalkan kita membaca Al-Quran dalam keadaan sholat dan sholat kita berdiri gitu kan, maka kita mendapatkan setiap ayat yang kita baca 100 kebaikan. Tapi kalau kita nggak mampu untuk berdiri sholatnya, misalkan kita bisanya duduk entah karena uzur, sakit atau apa, maka bacaan Al-Quran yang kita baca 1 hurufnya itu 50 kebaikan. Dan siapa saja yang membaca Al-Quran sampai hatam gitu 30 juz, maka ada kesempatan doa yang mustajab. Tapi ada kalanya memang doa itu langsung dikabulkan, disegerakan di dunia. Ada juga yang memang ditangguhkan gitu di akhirat.
Jadi orang-orang yang meremehkan Al-Quran itu adalah orang-orang yang munafik. Orang yang gak mau berhukum dengan hukum Allah itu orang-orang munafik. Kenapa? Ya karena orang munafik itu ya ketika dia diperintahkan untuk berbuat adil, dia gak mau gitu. Sementara Al-Quran itu memerintahkan pemimpin gitu kan untuk berbuat adil. Dan orang munafik ini tidak suka dengan kebaikan-kebaikan, tidak suka dengan lurus, benar gitu. Gak suka kalau orang munafik ini. Jadi jangan sampai kita meremehkan mereka ya. 3 orang yang tidak boleh kita remehkan. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang tua dalam Islam. Yang ketiga, orang yang mengerti Al-Quran atau mengajari Al-Quran. Jangan meremehkan ketiga orang ini. Kalau kalian meremehkan ketiga orang ini, maka kalian akan mendapatkan madorot. Entah madorot itu adalah ketidaktenangan hati, entah madorot itu adalah menyukai hal-hal yang Allah benci gitu kan, menyukai kemaksiatan, maksudnya begitu. Makanya jangan pernah kita membenci ketiga orang ini. Justru kalau ada orang tiga orang ini punya pemimpinnya adil, solih gitu, kita jangan benci mereka. Kalau kita benci mereka berarti kita orang-orang yang menzolimi diri kita sendiri. Karena bisa jadi kita disebut oleh Allah orang munafik, tidak mencintai kebenaran. Dan kemuliaan Al-Quran itu sangat luar biasa ya keutamaannya. Mempelajari Al-Quran juga luar biasa keutamaan dan kemuliaannya. Makanya Nabi menyampaikan kepada kita umatnya, belajarlah kamu Al-Quran, maka kelak di hari kiamat akan datang pada ahlinya ketika sangat membutuhkan dirinya. Lalu ia datang dalam bentuk yang seindah-indahnya. Jadi nanti Al-Quran ini akan datang kepada kita yang senantiasa membaca Al-Quran dalam bentuk yang sangat indah. Dan lalu ia bertanya kepada kita nih Ahlul Quran, ya, kenalkah kau padaku? Kata Al-Quran. Kita akan menjawab gitu nanti. Ya kalau kita menjadi Ahlul Quran ya ketika di dunia, kita akan menjawab siapa engkau gitu. Al-Quran menjawab, akulah yang kamu cinta dan kamu sanjung. Bahkan kamu telah bangun malam untukku dan biasa membaca aku pada siang hari. Ya nanti Al-Quran akan berkata kepada Ahlul Quran kita ini. Semoga kita menjadi Ahlul Quran gitu ya. Lalu ia berkata, kemungkinan kau Al-Quran. Jadi kita nanti akan berkata kemungkinan kau Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu menuntun orangnya, menuntun ahlinya, orangnya Ahlul Quran menghadap kepada Allah. Lalu diberikan kerajaan di tangan kanan dan kekal di tangan kiri. Dan dipasangkan mahkota di atas kepala orang yang Ahlul Quran. Dan kedua orang tuanya pun, kedua orang tuanya yang muslim diberi perhiasan yang tidak dapat ditukar dengan dunia, walau berlipat ganda dunia ini gitu. Sehingga keduanya bertanya, dari manakah kami mendapatkan ini? Padahal amalan kami tidak sampai ke sini. Jadi selain daripada kitanya mendapatkan diberikan kerajaan gitu kan oleh Allah gitu kan, mendapatkan mahkota kedudukan yang tinggi gitu kan, yang Ahlul Qurannya itu, tapi Ahlul Qurannya itu punya orang tuanya itu juga diberikan perhiasan. Jadi perhiasannya ini sangat berbeda dengan perhiasan yang ada di dunia. Sekalipun perhiasannya ini ditukar dengan dunia, walaupun berlipat ganda nilai dunia itu tidak akan bisa tertukar. Makanya orang tua yang punya anak Ahlul Quran nanti akan bertanya, dari manakah kami gitu mendapatkan ini, mendapatkan perhiasan yang luar biasa ini gitu, padahal amalan kami tidak sampai sini. Lantas dijawab, ini kamu peroleh karena anakmu telah mempelajari Al-Quran, maka kamu berdua diberi ini. Makanya para orang tua nih jangan pernah merasa rugi gitu kan ketika anaknya itu mau mempelajari Al-Quran, bahkan mencintai Al-Quran, bahkan pengen mendekatkan diri kepada Al-Quran.
Kita harus bangga punya anak seperti itu. Justru itu adalah rezeki dari Allah kepada kita memiliki anak-anak yang solih gitu kan. Betapa banyak mereka para orang tua memiliki anak yang belangsak gitu kan, anak yang nakal, anak yang kurang ajar gitu kan. Bahkan ya sekarang kejahatan anak itu banyak terjadi, bukan orang tua saja yang melakukan kejahatan, tapi anak-anak remaja, anak-anak kita sering melakukan tawuran, bahkan mohon maaf melakukan perzinahan, sering mabuk, sering ngetrek gitu kan, main judi gitu kan. Banyak anak-anak kita yang seperti itu. Maka ketika orang tua memiliki anak yang mau belajar Al-Quran dan mau mencintai Al-Quran, bahkan mau menghafal Al-Quran, bahkan anaknya sendiri mau mondok ke pesantren yang memang basicnya hafalan Al-Quran dan betul-betul mendekatkan dirinya kepada Al-Quran, maka orang tua harusnya senang gitu, lebih bersyukur gitu. Itu sebuah kenikmatan hidayah dari Allah. Tapi alangkah lebih baiknya kalau orang tua sendiri langsung yang mendidiknya. Tapi kalau memang tidak mampu, ya ada orang-orang yang ahlinya. Tapi bukan berarti orang tua tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran. Wajib, karena apa? Sholat juga baca Al-Quran. Kalau nggak bisa, gimana mau sholatnya gitu. Sementara sholat itu adalah kewajiban tanpa tapi, dan tidak bisa diwakili gitu. Dan di dalam Al-Quran itu terdapat beberapa surat dan juga 30 juz. Dan di dalam Al-Quran itu ada surat Al-Baqarah, ya, juz 1 di surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Nabi menyampaikan gitu, pelajari kedua pelita yang terang, kata Nabi, yaitu Al-Baqarah dan Al-Imran, maka keduanya akan datang kepada ahlinya pada hari kiamat berupa awan dan naungan atau rombongan tabung bambu yang menaungi dengan sayapnya, dan akan membela terhadap ahlul Quran, terhadap ahlinya yang selalu mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Ingat ya, orang yang hafidh Quran itu adalah orang yang memelihara Al-Quran. Berarti memelihara Al-Quran itu ya senantiasa membaca Al-Quran dan terus menghafal Al-Quran, karena nggak mau Al-Quran itu jauh darinya gitu. Dan juga selain daripada itu, orang tersebut yang ahlul Quran itu dinamakan ahlul Quran adalah orang yang mengamalkan Al-Quran. Makanya orang yang mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka nanti gitu kan di hari kiamat kita akan dinaungi oleh Allah. Kalau kita hafal 2 surat saja, Al-Baqarah sama Al-Imran, itu kita akan mendapatkan naungan Allah gitu nanti di hari kiamat. Dan kita juga ketika kita mempelajari surat Al-Baqarah gitu kan, pasti barokah gitu. Dan meninggalkannya itu sebuah penyesalan dan kerugian. Karena orang-orang yang mempelajari surat Al-Baqarah, membacanya gitu kan, menghafalkannya gitu kan, maka tidak akan dapat maksudnya ketika orang itu yang ahlul Quran, yang dia betul-betul mempelajari surat Al-Baqarah, menghafal Al-Baqarah gitu kan, mengamalkan isi kandungan Al-Baqarah, maka dia akan sulit untuk disihir gitu oleh ya gitu. Makanya ada sebuah cerita ya, ada seorang perempuan gitu ya, memang setiap harinya itu tidak pernah meninggalkan bacaan surat Al-Baqarah rutin. Al-Baqarah itu kan ada 3 juz ya, sehari itu 3 juz, tapi Al-Baqarah terus dibaca. Jadi wanita tersebut gitu kan, ketika disihir dengan kekuatan yang maha dahsyat gitu, maksudnya sihirnya enggak sihir ecek-ecek gitu maksudnya, tapi sihirnya tingkat tinggi gitu, enggak kena gitu. Karena apa? Karena seorang perempuan itu setiap harinya membaca surat Al-Baqarah, bisa diamalkan. Insya Allah dengan keimanan dan harapan perlindungan yang sangat kuat, keyakinan yang sangat kuat kepada Allah gitu. Ketika kita ikhtiarnya membaca Al-Baqarah setiap hari, maka sihir itu tidak akan pernah nembus kepada kita. Makanya coba aja, karena memang ada kisah nyatanya kok.
gitu. Ditanya gitu kan, ada salah satu syekh dari Madinah kalau nggak salah menyampaikan gitu. Nah, makanya coba aja, karena memang ada kisah nyatanya kok gitu. Ditanya gitu kan, ada salah satu syekh dari Madinah kalau nggak salah menyampaikan gitu, bahwa ya ada seorang perempuan gitu disihir sampai dengan kekuatan yang maha dahsyat gitu, tapi nggak kena gitu. Karena apa? Perempuan ini tidak pernah meninggalkan bacaan surat Al-Baqarahnya. Tapi bukan di satu juz yang dibaca ya, atau ayat kursinya doang, enggak. Tapi memang 3 juz itu mewajibkan dirinya untuk senantiasa membaca Al-Baqarah, tidak pernah tinggal. Ya alhasil begitu. Orang-orang yang mau nyihir juga nggak akan pernah nembus gitu, karena kekuatan surat Al-Baqarah ini luar biasa gitu. Makanya kita membacanya juga harus dengan keimanan kepada Allah gitu kan. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, siapa saja yang menghatamkan Al-Quran di waktu siang, maka dibacakan istighfar, dimintakan ampun oleh malaikat hingga petang. Jadi ketika kita nih menghatamkan bacaan Al-Quran ya siang hari gitu, misalkan kita menghatamkan bacaan Al-Quran, maka kita ini akan dimintakan ampun. Jadi para malaikat itu mendoakan kita, ya Allah ampunilah si fulan gitu kan, terus memohon ampun gitu hingga petang. Dan siapa yang hatam Al-Quran di waktu malam, maka dimintakan ampun oleh malaikat hingga pagi. Dan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka banget menghatamkan Al-Quran pada siang hari. Lah kita kira-kira setiap hari bisa nggak ya menghatamkan Al-Quran dengan aktivitas yang mungkin padat gitu ya. Ya minimal kalau kita tidak mampu 30 juz satu hari, ya minimal kita menghatamkan Al-Quran itu ya misalkan sehari 1 juz, atau misalkan satu hari Al-Baqarah itu menjadi rutinitas kita wajib. Ya tidak harus Al-Baqarah saja yang dibaca gitu. Ya mungkin Al-Baqarah 3 juz, terus meneruskan bacaan Al-Quran kita, misalkan tambahin gitu 2 juz atau 1 juz, atau kalau memang tidak mampu membaca surat pilihan, misalkan Yasin, Al-Mulk, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, As-Sajadah, Al-Fatah gitu kan. Ya kita upayakanlah jangan sampai kita sehari meninggalkan bacaan Al-Quran, karena Al-Quran ini akan menjadi penolong dan syafaat kita nanti di akhirat. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu suka banget gitu kan menghatamkan Al-Quran setiap harinya, siang harinya gitu, karena akan terus dimintakan ampun oleh malaikat gitu buat kita yang senantiasa membaca Al-Quran. Dan Abdullah bin Mubarak berkata, katanya orang-orang solih gitu kan suka gitu menghatamkan Al-Quran di musim kemarau ya, pada masanya gitu, pada siang hari, dan musim hujan dingin di waktu malam, supaya doa malaikat kepada mereka lebih lama dan lebih banyak. Begitu sampai segitunya gitu para ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf terdahulu gitu. Makanya kalau kita terlalu tinggi gitu kan tingkat keinginan kita, misalkan pengen masuk surga gitu, tapi amalan kitanya tidak seimbang, rasanya malu gitu ya. Berupaya terus aja semaksimal mungkin gitu kan, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah dan dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah kelak nanti di akhirat. Dan tentunya orang-orang yang membaca Al-Quran dengan orang-orang yang tidak membaca Al-Quran ada perbedaannya, disampaikan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang mukmin, perumpamaan orang yang beriman yang membaca Al-Quran itu bagaikan jeruk manis, baunya sedap dan rasanya enak. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran bagaikan kurma tamar ya, rasanya enak tapi tidak berbau. Jadi kalau nggak baca Al-Quran tuh perumpamannya seperti itu, bagaikan kurma tamar, rasanya emang enak tapi tidak berbau. Dan perumpamaan orang yang fajir,
orang yang tidak membaca Al-Quran. Jadi orang yang fajir gitu. Fajir itu orang yang buruk ya perangainya gitu. Tapi dia membaca Al-Quran gitu. Itu bagaikan bunga yang berbau sedap, tetapi rasanya pahit. Dan perumpamaan orang yang buruk gitu kan, yang tidak membaca Al-Quran, udah buruk gitu akhlaknya, buruk perangainya, tapi juga tidak membaca Al-Quran, itu bagaikan hendalah rasanya pahit dan tidak ada baunya. Jadi gitu ya, makanya kita jadilah orang-orang yang ahlul Quran, karena orang yang ahlul Quran itu diumpamakan seperti jeruk manis, baunya sedap gitu, rasanya enak. Dan itulah yang kita inginkan tentunya ya. Dan orang-orang yang baca Al-Quran, kata Nabi, dengan suara perlahan-lahan, bagikan orang yang merahasiakan sedekahnya. Dan yang membaca Al-Quran dengan suara keras, lantang, bagikan orang yang bersedekah dengan terang-terangan. Jadi tinggal pilih, boleh kita membaca Al-Quran dengan pelan-pelan ya. Boleh kita juga membaca Al-Quran dengan suara keras, lantang gitu. Maka ya diibaratkan kalau kita bacanya perlahan-lahan, maka kita termasuk orang yang merahasiakan sedekah kita. Dan itu jauh lebih utama karena kita kan manusia. Ya namanya hati manusia, ya zaman sekarang gitu kan lemah gitu. Dibandingkan keimanannya para sahabat. Ya mungkin ada rasa pengen dipuji, sombong, maka lebih baik kita membaca Al-Qurannya dengan perlahan-lahan. Tapi kalau memang kita kuat gitu kan, hati kita boleh membaca keras, itu juga diibaratkan seperti sedekah dengan terang-terangan. Dan kata Nabi juga nih, hati-hati nih, karena Nabi menyampaikan, kata beliau, telah diperlihatkan kepadaku dosa-dosa, kata Nabi. Maka tidak ada dosa yang lebih besar daripada seorang yang mengerti Al-Quran tapi mengabaikannya. Kita udah tahu tuh di dalam Al-Quran, ya tidak boleh kita ini berzina, tapi kita masih melakukan zina, misal ya. Termasuk orang yang mengabaikan kan, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi dosanya itu lebih besar gitu. Jadi kata beliau, diperlihatkan kepadaku dosa-dosa, maka tidak ada dosa yang lebih besar gitu. Maksudnya dosanya lebih besar dari dosa-dosa yang lainnya, yaitu orang yang mengerti Al-Quran tapi mengabaikannya. Kita atau misalkan dalam bab lain, misalkan tentang godul basor, tentang menundukkan pandangan gitu. Kita diperintahkan, wahai laki-laki yang beriman, hendaklah engkau menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya, dan kita mengabaikannya padahal kita ngerti gitu. Itu dosanya lebih besar. Tapi kalau misalkan nggak ngerti, sama aja dosa gitu ya. Jangan sampai kita berpikir, udahlah nggak usah deh belajar Al-Quran, nanti kalau nggak ngamalin malah kitanya nanti dosanya luar biasa besar. Ya nggak belajar Al-Quran juga sama dosa, rugi. Makanya jangan berpikir kayak gitu. Soalnya dulu waktu zamannya saya kuliah itu S1, ada teman saya yang berpikir kayak gitu. Nggak mau belajar agama, nggak mau mendalami gitu. Takut kalau udah tahu nanti nggak bisa ngamalin, dosanya lebih besar. Hey, itu pikiran konyol, itu pikiran bisikan-bisikan dari setan gitu. Nggak boleh gitu. Justru ketika kita pengen mendapatkan ridhonya Allah, surganya Allah, mendapatkan rahmatnya Allah, tempuh jalan-jalan orang-orang yang Allah ridhoi gitu. Tuntutlah ilmu agama. Karena apa? Menuntut ilmu agama, Allah mudahkan jalan menuju surga. Islam itu agama yang indah. Islam itu agama yang tidak memberatkan hambanya gitu. Ya sebenarnya kalau kita menuruti apa yang Allah inginkan, kita lebih sehat jiwa kita. Fisik kita jauh lebih sehat. Coba kalau kita misalkan tidak tunduk pada hukum Allah, bab masalah tundukan pandangan aja. Banyak kasus-kasus orang yang kecanduan nonton video yang tak senonoh gitu kan. Mereka akhirnya apa? Jadi loadingnya lama otaknya gitu kan. Ternyata memang menurut penelitian gitu kan, ilmuwan dari Amerika kalau nggak salah tuh pernah saya baca gitu kan artikelnya. Itu orang yang kecanduan video yang tak senonoh, itu saraf-saraf otaknya itu terputus gitu ya. Kan di otak kita tuh ada saraf-saraf gitu.
ada miliaran saraf-saraf kecil tah gitu kalau nggak salah tuh disampaikan gitu. Itu satu sarafnya itu menerima miliaran informasi, tapi gara-gara kita mengabaikan apa yang Allah perintahkan, kita mengumbar pandangan, akhirnya kita menjadi pecandu video kayak gitu, dan kita menjadi orang yang bodoh, orang yang tolol gitu. Iya, karena loadingnya lama, sebab daripada kita kecanduan nonton yang seperti itu. Makanya apa yang Allah perintahkan itu untuk kesehatan jiwa dan mental kita, untuk kesehatan fisik kita gitu. Jadi jangan merasa tertekan gitu dengan aduh udah nggak usah belajar agama lah, nanti kalau nggak belajar agama, nggak mendalami agama, gimana kita mau ibadahnya? Wong kita misalkan hanya sekedar ya kita mungkin orang-orang apa sih namanya, kita Islamnya ngikut-ngikut ya karena orang tua kita Islam gitu. Tapi bukan berarti kita enggak kepo gitu. Kenapa sih kita harus sholat? Saya juga diperintahkan sholat oleh orang tua saya itu semenjak kecil ya, semenjak kelas 1 SD itu saya sudah diperintahkan sholat. Bahkan orang tua bilang kalau nggak sholat nggak dikasih jajan. Anak kecil kan pada waktu itu suka jajan ya, ketika tidak dikasih jajan kan sebuah apa ya, ancaman yang sangat besar bagi anak kecil ya gitu pada waktu itu. Dan sholat pada waktu itu sholat ya udah sholat lah. Mungkin orang tua juga berpikir ya memang belum balik, belum ada kewajiban gitu, tapi kamu harus terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Ya alhasil ketika saya sudah terbiasa, ketika mau meninggalkan tuh nggak enak, tapi lama-lama juga kepo gitu. Buat apa sih sholat ya gitu kan, berpikir seperti itu. Kenapa sih saya harus sholat gitu. Akhirnya mempelajari sholat. Apa sih hakikat daripada sholat? Kenapa sih orang muslim harus sholat kan begitu? Ternyata ketika kita sudah memahami gitu kan, tanpa pengawasan orang tua pun kita akan tetap sholat. Karena sholat itu kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah gitu, atau kebutuhan orang tua kita kan begitu. Makanya ya namanya membiasakan diri untuk sholat atau membiasakan anak-anak kita melaksanakan kewajiban, nggak mesti nunggu balik, dibiasain aja dari kecil. Apalagi masa-masa 0 sampai 5 tahun tuh masa-masa golden age ya, masa-masa keemasan di mana anak itu akan terus mencerna, menerima apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Ya, makanya perilaku orang tua, ucapannya, harus betul-betul dijaga itu ya. Belum lagi masa-masa umur 6 sampai 12 tahun itu masa-masa pertumbuhan gitu. Makanya kalau orang tuanya rusak, ya anaknya rusak wajar. Karena secara mentalnya ya dia emang tidak mendapatkan ketenangan gitu. Hanya penting banget ya, kita harus terus belajar agama, terus mendekatkan diri kepada Allah, belajar Al-Quran. Jangan takut ketika kita tahu ilmunya, malah kita takut gak bisa ngamalin. Ya justru agama itu pengerem kita, biar kita nggak kebablasan. Kalau kita naik mobil kenceng tuh ya, ngegasnya, jurang aja kita bisa seberangin, istilahnya kita bisa gas aja padahal di depan jurang gitu. Karena apa? Enggak ada nasihat, enggak ada pengerem. Kalau ada pengerem ketika jurang itu diibaratkan adalah kemaksiatan dan dosa besar, ketika kita menjadikan agama kita sebagai rujukan kita gitu, Al-Quran sebagai rujukan kita, sebagai hujah, maka akan direm. Oh enggak, itu perbuatan maksiat dan dosa besar. Saya harus rem, saya enggak boleh nembus ke jurang itu. Kalau saya menembus ke jurang itu, saya akan hancur kan begitu. Pengerem gitu. Jangan sampai kita bangga dengan kebodohan dan ketidaktahuan kita terhadap agama Islam yang mulia ini. Betapa banyak para mu'alaf mereka masuk ke dalam Islam karena ketertarikan mereka kepada agama yang sempurna ini. Makanya kita orang muslim yang sudah muslimnya keturunan, jangan mengabaikan Al-Quran. Kita lebih bangga kita menjalankan omongan-omongan para imam dan syekh gitu. Tapi kita tidak bangga ya ketika kita mengamalkan Al-Quran. Ya kalau para imamnya, para syekhnya, para ulamanya mengajak kepada kebenaran sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah gitu kan, ya kita wajib taati. Tapi kalau banyak kan ulama-ulama akhir zaman ini, ulama-ulama yang ulama-ulama yang bodoh, yang menjauhkan umatnya dari Al-Quran, itu yang terjadi.
ya ribut gitu kan, sukanya berbeda ormas Islam ribut, dalam masalah khilafiyah perbedaan pendapat, perbedaan pandangan ribut. Itu kan sesuatu yang enggak yang urgen gitu, enggak, maksudnya enggak yang urgen, enggak yang enggak penting gitu. Antara yang melakukan hal-hal yang masih menjadi budaya, bukan sunnah tapi masih mubar, ribut, bisa dilihat aja apa gitu fakta di lapangannya kan begitu. Umat Islam sekarang dijauhkan dengan Al-Quran gitu, padahal al-muslim ahul muslim, Muslim dengan yang lainnya itu adalah saudara, tapi kebalik sekarang mah dengan non-Muslim sangat baik dengan Muslim, saudara Muslim sendiri karena beda firqoh gitu kan, beda visi dan misi, dimusuhin, pengajian dibubarin ya. Tapi non-Muslim sedang mengadakan acara dilindungin, wah ini kebalik ya. Makanya kita jangan sampai meninggalkan Al-Quran, jangan sampai kita mengabaikan Al-Quran. Kalau kita meninggalkan, mengabaikan Al-Quran, rugi. Karena hidup di dunia ini, kita itu hanya sekali doang gitu. Nanti di akhirat mempertanggungjawabkan, ibaratkan kita ini di dunia itu sedang menanam padi lah ibaratkan. Atau kalau tanaman yang lain sedang menanam jeruk, mangga, atau anggur, atau apalah gitu, tanaman-tanaman yang lain. Nanti kita petik, kita panennya nanti di akhirat. Makanya ketika nanam, kita harus betul-betul serius nanamnya supaya gitu kan hasilnya memuaskan gitu. Nanti kita nikmati di akhirat. Makanya jangan pernah meninggalkan Al-Quran. Dan orang-orang yang mempelajari Al-Quran banyak ya sekarang gitu kan. Orang yang belajar Al-Quran tapi niatnya untuk dilombakan saja, tidak diniatkan untuk memperbaiki agamanya, memperbaiki hubungannya dengan Allah, bahkan mempelajari Al-Quran pengen biar dapat cuan yang banyak. Itu jangan dijadikan salah satu niat ya. Tapi ketika terjadi gitu, misalkan itu kan adanya di hati ya, makanya kita nggak boleh menjudge juga. Tapi ya perlu saya ingatkan, ketika kita mempelajari Al-Quran, ingat jangan niatnya karena dunia. Adapun kalau misalkan ketika kita mempelajari Al-Quran, kita mendapatkan kesempatan untuk sebab daripada Al-Quran kita bisa ke Masjidil Haram, kita bisa ke Madinah, ke Mekah, bisa ke Aqsa gitu, bisa keliling dunia bahkan gitu. Itu nggak jadi soal, nggak jadi masalah. Yang nggak boleh itu adalah tujuan di hati kita awalnya. Jangan sampai kita mempelajari Al-Quran tujuannya untuk dunia, jangan. Tapi kalau tujuan untuk akhirat, maka yakinlah dunia akan mengejar kita gitu. Ya itu tadi ketika kita, makanya kan ada istilah gini, ketika seorang manusia itu mengejar akhirat gitu kan, maka akhirat itu akan mendekat, dunia itu akan mengejar kita. Tapi kalau kita mengejar dunia, dunia itu akan menjauh, semakin jauh, dan akhirat juga akan menjauhi kita. Makanya lebih baik kita mengejar akhirat. Ketika kita mengejar akhirat, maka dunia akan mengejar kita, akhirat juga akan semakin dekat kepada kita gitu. Makanya apapun itu tujuannya adalah karena Allah. Adapun dapat ini dapat itu yang bersifat duniawi itu adalah bonus dari Allah gitu. Yang penting jangan dijadikan tujuan utama ketika kita mempelajari Al-Quran. Dan orang yang mempelajari Al-Quran terus lalai gitu kan, kan ada ya gitu kan orang yang hafal Quran malah berzina, ada kan, pernah viral juga gitu. Dia termasuk orang-orang yang lalai gitu, orang yang melalaikannya, orang-orang yang lalai gitu. Maka nanti gitu kan diturunkan untuk setiap ayat itu 1 derajat diturunkan. Jadi derajatnya diturunkan setiap 1 ayat. Dan tiba nanti pada hari kiamat dia, ini orang yang mempelajari Al-Quran tapi dia berzina gitu, orang yang melalaikan berarti kan. Pernah ada kasus tuh orang yang hafal Al-Quran malah dia berzina di kos-kosannya, pokoknya ada lah gitu, waktu itu pernah kok viral gitu. Maka nanti di akhiratnya, di hari kiamatnya nanti dia akan berpenyakit kusta dan tidak akan membela gitu Al-Quran itu buat orang yang mempelajari Al-Quran tapi melalaikannya. Dan selain daripada penyakit kusta juga tangannya itu akan terputus-putus gitu. Makanya orang yang mempelajari Al-Quran itu
kemudian melalaikannya, itu terjadi sebab daripada dosa yang dia lakukan. Makanya orang yang mempelajari Al-Quran itu harusnya sambil terus memperbaiki diri, terus mendekatkan diri kepada Allah, hatinya mawas diri, hatinya terus muhasabah, harus introspeksi, harus bisa melihat kesalahan-kesalahan kita sehingga kita bisa mengeremnya gitu. Jadi tujuan mempelajari Al-Quran itu bukan malah semakin menjauh dari Al-Quran, justru kita terus berupaya semaksimal mungkin untuk terus mengamalkan Al-Quran, untuk terus mendekatkan diri kepada Allah dengan Al-Quran. Jadi ya apa yang disampaikan oleh Allah gitu kan, terjadi musibah di dunia ini ya akibat perbuatanmu, kata Allah. Dan Allah Maha Pemaaf gitu. Apapun perbuatan dosa yang kita lakukan, Allah akan memaafkan selama gitu kan. Kita taubat kita ini akan diterima selama matahari belum terbit dari barat. Yang kedua, nyawa belum sampai ke kerongkongan. Jadi makanya jangan sampai kita melalaikan Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran. Karena musibah yang lebih besar itu, musibah yang musibah yang paling besar itu adalah orang-orang yang melalaikan Al-Quran. Rugi kalau kita menjadi orang yang melalaikan Al-Quran, tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau memahami Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran. Dan dari Abu Hanifah juga berkata gitu, siapa yang menghatamkan Al-Quran setahun 2 kali, maka berarti telah menunaikan kewajibannya. Karena Nabi SAW membaca Al-Quran kepada Jibril tiap tahun, membacakan Al-Quran kepada Jibril tiap tahun 1 kali, dan pada tahun yang kemudian dia meninggal dihatamkan 2 kali. Ya, jadi sebelum beliau meninggal, beliau pernah menghatamkan 2 kali gitu Al-Quran dalam 1 tahun. Makanya para ulama-ulama salaf terdahulu itu mewajibkan dirinya sendiri, walaupun emang Nabi tidak mewajibkan untuk menghatamkan dalam 1 tahun itu berapa kali, cuma lebihnya adalah kita termasuk orang-orang yang menjolimi diri kita sendiri gitu. Makanya ulama salaf terdahulu itu mewajibkan dirinya gitu 1 tahun 2 kali lah gitu, insya Allah bisa gitu. Karena ya sahabat-sahabat apalagi sebelumnya saya sampaikan, bahkan menghatamkan Al-Quran itu 1 hari di siangnya menghatamkan Al-Quran gitu. Karena beliau mengharapkan gitu malaikat terus mendoakannya gitu sampai menjelang malam. Kalau menghatamkannya di malam hari, malaikat terus mendoakan kita yang menghatamkan Al-Quran sampai di pagi harinya. Dan sahabat-sahabat itu melakukannya. Makanya kita, apa yang harus kita lakukan? Jangan sampai kita kalah gitu dengan orang-orang yang unggul urusan akhiratnya. Kita aja di dunia pengen unggul kan, kalau misalkan jabatan kita sudah sekretaris kantor, pengen jadi manajernya gitu kan. Kalau sudah jadi manajer, pengen jadi direkturnya, terus berlomba untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi. Masa sih dunia kan nggak kekal gitu kan, sementara. Tapi ya sah-sah aja asalkan mendapatkannya dengan cara yang halal, bukan dengan cara menikung teman kita sendiri, memfitnah. Itu nggak boleh untuk naik jabatan, tapi memang harus betul-betul karena prestasi kita. Boleh, nggak apa-apa, itu aja kan manusia berlomba-lombanya beneran urusan dunia yang memang dunia udah jelas nggak kekal gitu sementara. Masa urusan akhirat yang diberitakan oleh Allah bahwa akhirat itu kekal abadi selamanya, masa kita nggak mau berlomba-lomba dan lebih bersungguh-sungguh untuk terus mengejar urusan akhirat dan melakukan amalan-amalan yang hebat di hadapan Allah. Jangan sampai kita kalah saing buat mereka-mereka yang luar biasa amalan akhiratnya. Makanya kan sebuah nasihat buat kita gitu kan, kalau urusan akhirat kita harus melihat ke atas ya. Kenapa? Ketika kita melihat urusan akhirat ke atas, kita akan semakin meningkatkan kualitas kita tentang urusan akhirat. Misalkan kita melihat amalan-amalannya
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan sahabiah, amalan-amalan sahabat, amalan-amalan para salafus sholih yang luar biasa. Mereka itu malamnya tidak pernah tidur gitu, maksudnya sedikit tidur gitu, banyaknya takarub kepada Allah. Ya harusnya kita itu melihat ke atas urusan akhirat, biar kita ketika melakukan amalan pun misalkan kita nggak sombong, saya belum seberapa. Nabi tahajudnya ya sekali berdiri baca surat Al-Baqarah gitu kan, lah saya paling bacanya satu kaca gitu, satu halaman di dalam Al-Quran gitu, belum seberapa. Jadi ibadah kita itu terus ditingkatkan karena kita merasa belum seberapa dibandingkan Nabi kan. Atau kita rajin banget yang namanya sholat berjamaah di masjid gitu. Tapi ketika kita melihat amalan-amalan hebatnya para sahabat gitu kan, melihat ke atas urusan akhirat itu, Sa'ban radhiyallahu an gitu kan, perjalanan dari rumah ke masjid itu 3 jam gitu kan. Nah kita cuma dari rumah ke masjid paling 15 menit, kita akan mikir, ya saya belum seberapa, masih hebat sahabat-sahabat. Jadi terus gitu, dengan perasaan seperti itu kita terus meningkatkan. Berbeda dengan orang yang sudah sombong, wah saya mah udah hebat, ahli tahajud nggak pernah tinggal, duha juga nggak pernah tinggal, pokoknya saya mah ahli semuanya deh gitu kan. Akhirnya dengan rasa seperti itu sombong, akhirnya dia tidak meningkatkan kualitas ibadahnya, merasa dirinya paling hebat. Itu yang dimaksud. Kenapa saya katakan kalau urusan akhirat harus melihat ke atas, lihat amalan-amalan sahabat, lihat amalan-amalan tabi'in tabi'ut, lihat amalan-amalan salafus soleh yang luar biasa urusan akhiratnya. Kenapa? Biar ketika kita melakukan amalan-amalan yang luar biasa gitu, yang istiqomah, yang dilakukan pada zaman ini, yang dimana orang-orang tuh banyak orang yang maksiatnya, kita terus meningkatkan diri ibadahnya gitu. Tapi kalau misalkan kitanya nggak urusan akhirat ngelihatnya ke bawah, tetangga saya juga boro-boro sholat 5 waktu aja kagak, saya mah 5 waktu alhamdulillah rajin ke masjid, nggak pernah tinggal kan gitu ya. Misalkan ada yang mengingatkan gitu, Bu, Pak gitu kan, ayo kita lakukan amalan-amalan sunnah, sholat tahajud, karena keutamaan dan keistimewaannya orang yang melakukan sholat tahajud itu luar biasa. Bahkan kebiasaan orang-orang yang sholat itu adalah tidak pernah meninggalkan sholat malam. Orang tersebut, mendinglah saya mah nggak mesti tahajud, kan 5 waktu aja saya mah nggak pernah tinggal. Lihat aja tetangga saya tuh boro-boro sholat 5 waktu aja enggak, kan begitu kalau ngelihat urusan akhirat kita ke bawah. Tapi kalau ngelihat urusan akhirat itu ke atas gitu kan, lihat amalan-amalan hebat para sahabat, para orang-orang soleh yang mengejar akhiratnya luar biasa gitu kan, maka kita akan semakin meningkatkan diri dari hari ke harinya, terus meningkatkan diri untuk lebih baik lagi ibadahnya kepada Allah. Sebuah nasihat buat kita juga gitu. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Orang yang rugi itu apa sih? Seperti apa? Orang yang rugi itu adalah hari ini kita lebih buruk daripada hari kemarin. Kemarin mungkin kita membaca Al-Quran gitu kan, satu halaman. Hari ini kita nggak baca Al-Quran. Itu misalkan itu salah satu contohnya ya. Bukan hanya itu, banyak contohnya. Itu salah satu contoh saja. Jadi hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, itu adalah orang yang rugi. Terus orang-orang yang orang yang rugi gitu, maksudnya orang yang rugi, orang celaka gitu, bukan orang yang rugi, orang yang celaka. Jadi hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, itu adalah orang-orang yang celaka. Tapi kalau hari ini sama saja dengan hari kemarin baca Al-Qurannya 1 halaman, sekarang baca Al-Qurannya 1 halaman, itu orang yang rugi. Jadi nggak ada perbaikan, nggak ada peningkatan. Kemarin sholat sunnah ba'diyah duhur, sekarang sholat sunnah ba'diyah duhur juga nggak ada peningkatan, maka itu termasuk orang yang rugi. Siapa orang yang beruntung itu? Orang yang beruntung itu adalah setiap harinya dia terus melakukan perubahan lebih baik daripada hari kemarin, terus setiap harinya meningkat. Makanya urusan akhirat harus lihat ke atas, biar kita semakin terus menambah amalan ibadah kita semakin baik gitu. Tapi kalau misalkan urusan dunia, kita harus lihat ke bawah. Kenapa? Kalau kita urusan dunia lihat ke bawah, itu kan kita jadi lebih bersyukur gitu. Misal kita punya mobil,
mobilnya nggak bermerek-merek amat gitu, misalkan mobilnya misalkan Ayla gitu, nggak apa namanya, nggak Alphard gitu misal, nggak yang bermerek yang miliaran harganya. Biar kita bersyukur tuh apa caranya? Kita ngelihat tetangga kita, oh tetangga saya tuh punyanya motor doang, saya punya roda 4, alhamdulillah. Yang punya motornya lihat ke bawah. Alhamdulillah saya punya motor 2, tetangga saya punya 1, alhamdulillah. Yang punya motor satunya lihat ke bawah, alhamdulillah saya punya motor, tetangga saya punya sepeda, alhamdulillah. Yang punya sepedanya lihat ke bawah juga gitu, alhamdulillah saya punya sepeda, tetangga saya nggak punya sepeda. Ya, jadi kalau pergi kemana-mana jalan kaki. Yang jalan kakinya juga lihat ke bawah. Ya alhamdulillah saya bisa jalan kaki. Coba tetangga saya kaki aja nggak punya, alhamdulillah gitu kan. Begitupun seterusnya yang nggak punya kaki juga terus gitu. Alhamdulillah walaupun saya nggak punya kaki, tapi saya masih diberikan keimanan kepada Allah, alhamdulillah. Gitu kan. Jadi terus urusan dunia terus ngeliat ke bawah. Kalau lihat ke atas bahaya gitu. Ya banyak terjadi kedengkian gitu kan, terus akhirnya neluh, ngebunuh sebab daripada dia melihat dunia itu ke atas gitu, karena dia tidak mampu untuk menggapainya, akhirnya dia melakukan perbuatan yang Allah tidak ridho. Makanya terus mempelajari Al-Quran biar kita mengetahui isi kandungan Al-Quran, apa sih yang dimau oleh Allah gitu kan buat hambanya. Karena apa yang diberikan oleh Allah, apa yang aturan yang diberikan oleh Allah buat hambanya bukan mengandung kemadharatan, justru kemaslahatan. Sekali lagi, makanya kita harus tanamkan di hati kita kepercayaan 100% hanya kepada Allah, keyakinan yang kuat. Gitu ya. Jangan sampai kita setengah-setengah mengimani Allah itu. Ya syukron limusahadatikum ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.